Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Konantasari dengan NPM 235705111. Di sini saya akan melakukan pembuatan materi dan tugas ketiga dari sistem pakar. Jadi di tugas ketiga atau di chapter keempat kita punya penalaran dalam ketidakpastian ya. Nah, kita akan mencari tahu apa ini dan kita akan mencoba membuat soalnya. Saya copy dulu. Oke, kita akan langsung ke AI. Apa itu? Untuk apa? Nah, di sini kita akan nge-prompt kan. Apa itu penalaran dalam ketidakpastian? Apa itu untuk apa? Kegunaannya? Kan penjelasan singkat namun penjelasan yang jelas namun dapat dimengerti. Dan berikan contoh. Nah, kita akan nge-prompt hasilnya ini ya. Kita akan tunggu dan sambil menunggu kita akan membuat Google Form ya. Oh, sekarang ada Google baru ya, Google Video. Saya mau ngambil nama ini. Saya mau ngambil namanya karena penulisan nama itu seperti ini. Oke, juga sama. Oke, di sini kita isi nama ya. Nama NPM dan kelas. Nama prodi gini. Prodi. Kita pakai drop down lebih asik. Ilmu komputer. Sekarang kita akan baca untuk kuisnya. Nah, di sini pertama kita akan dengar dulu dari penjelasannya ya. Kita tutup dulu. Nih. Nah, penalaran 3 kepastian ini menginvasi dunia yang abu-abu. Nah, kita disuruh bayangin untuk kita seorang dokter, seorang pasien dengan keluhan demam nih. Apa diagnosanya? Nah, bisa jadi itu hanya flu biasa, tapi juga bisa demam berdarah atau bahkan COVID. Anda tidak bisa 100% yakin kan? Anda butuh informasi lebih kan? Atau kita butuh informasi lebih. Seperti tes lab atau gejala lainnya yang memperkuat dugaan. Nah, ini
Proses berpikir ini yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan, mengumpulkan bukti, dan mengambil kesimpulan yang paling mungkin, meskipun tidak ada kepastian mutlak. Nah, itu yang disebut dengan penalaran dalam ketidakpastian. Nah, secara sederhana, ini cara ngambil keputusan atau kesimpulan yang logis ketika informasi yang kita miliki tidak lengkap, tidak pasti, bahkan saling bertentangan. Nah, dunia nyata jarang sekali hitam putih ya, seringkali kita beroperasi pada dunia abu-abu. Nah, metode ini memberikan kerangka kerja untuk menalar di dunia yang penuh dengan mungkin, kemungkinan besar, dan bisa jadi. Apa kegunaannya? Nah, tujuan kita membuat sistem ini agar bisa berpikir dan bertindak layaknya manusia yang menghadapi ketidakpastian. Jadi nggak mesti hitam putih ya. Ada juga yang abu-abu dan tidak pasti. Seperti diagnosis medis, perkiraan cuaca, pasar saham, mobil otonom, dan mungkin memfilter email spam ya. Nah, contoh penerapannya, misal diagnosis penyakit ya. Nah, misal kita mau mendiagnosis penyakit X yang punya 2 gejala utama, yaitu demam dan ruam kulit. Nah, jika kita menggunakan logika ya atau tidak, tapi pakai kalimat tingkat kepercayaan, atau CF atau certain factor, dari skala -1 yang pasti tidak dan 1 yang pasti ya, maka 0 kita anggap kita tidak tahu sama sekali. Nah, pengetahuan dari pakar dokter adalah ini, sebagai berikut. Jika pasien mengalami demam, maka kemungkinan dia menderita adalah penyakit X adalah 50%. Nah, jika dia ruam kulit, maka 70%. Kasus yang datang atau pasien yang datang setelah dia periksa, ternyata pasien mengalami penyakit demam dan ruam kulit. Nah, sistem tidak langsung menyimpulkan ya penyakit yang diderita pasien adalah penyakit X. Tapi sebaliknya, dia menggabungkan tingkat percayaan dan bukti-bukti yang ada. Ini tingkat percayaan yang tadi ini 0,5, ini 0,7. Nah, terus dia melakukan perhitungan formula gabungan lah ya. Dan ketemu hasilnya 0,85%. Jadi kesimpulan sistemnya dia bakal ngomong, berdasarkan gejala yang ada, pasien kemungkinan besar menderita penyakit X dengan tingkat kepercayaan 85% atau yakin. Nah, ini lebih informatif daripada jawaban iya atau tidak yang menunjukkan diagnosisnya kuat tapi masih ada kemungkinan kecil 15% itu adalah penyakit lain. Nah, untuk itu kita akan coba kuisnya. Ini misal, seorang analis cuaca menggunakan data dari satelit, radar, dan stasiun darat untuk memprediksi kemungkinan hujan besok. Proses yang dilakukan adalah contoh penerapan dari ini ya. Kita coba salin. Oke. Dalam sebuah pakar medis, jika gejala A memberikan tingkat kepercayaan 0,4 ya. Coba kita simpan soalnya dulu karena ini soalnya cukup menarik ya. Soalnya cukup menarik. Semua soalnya coba ada di sorry. Oke, kita coba jawab lagi. Yang paling tidak membutuhkan metode penalaran dan ketidakpastian.
Inilah. Nah, ini benar. Oke, done. Oke, itu saja. Nah, sekarang kita akan menjadikan ini sebagai quiz. Dan kita akan memberikan reason ya. Ini reasonnya kalau dia misalnya ngejawab salah, yang jawaban benar ini. Dia kalau salah jawabannya akan berupa ini akan berupa link YouTube. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.